Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Ayyuhat tulabah hayyabina nashkuru ilallah li'anna ni'matan katsiratan hatta nastati wa nastami fi hadad daring ana fi baiti wa antum fi baitukum. Tsaniya salam ila habibina nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhrujun nas minadz dzulumati ila nur as-siratal mustaqim. Tayyib, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz mengingatkan kepada diri ana secara pribadi dan kepada antum semuanya tentang hakikat penciptaan manusia. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus memahami dan menyadari betapa keberadaan kita di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidaklah tanpa tujuan sama sekali. Akan tetapi keberadaan kita di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melekat pada diri kita tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan, yang telah Allah sampaikan kepada diri kita semua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih. Disampaikan di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat bahwa diciptakannya manusia di bumi ini adalah sebagai seorang khalifah. Khalifah untuk siapa? Pertama, khalifah untuk dirinya sendiri. Kemudian khalifah untuk orang-orang di sekitarnya. Bahkan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memimpin bumi ini. Khalifah untuk dirinya sendiri, kita menyadari bahwa kita punya mata, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya hati, kita punya anggota tubuh yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya mempunyai peran-peran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mampu memimpin hati ini agar tidak merasa atau tidak terbesit dalam hati ini hal-hal yang tidak baik. Kita harus kemudian mengarahkan mata kita agar mata ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Melihat hal-hal yang baik kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi Masya Allah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan berbagai aktivitas ibadah kita. Membaca Al-Quran Allah lipat gandakan. Padahal kita tahu bahwa dengan baca Al-Quran maka ini adalah ibadah yang sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Satu huruf kita membaca Al-Quran maka 10 kebaikan. Belum ketika bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan menjadi sampai dengan 700 kali lipat. Masya Allah, ini adalah kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Belum lagi kemudian kebaikan yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Lisan ini Allah berikan kepada kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Tangan kita, kaki kita, dan seluruh tubuh dalam diri kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan segala sesuatu dalam anggota tubuh kita ini ketika kita gunakan untuk hal yang tidak baik maka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini sederhana kepemimpinan untuk kita sendiri. Belum ketika kita nanti menjadi pemimpin di desa kita atau kita menjadi orang-orang yang akan memimpin negara ini, maka sesungguhnya peluang kebaikan yang sangat besar untuk kita semuanya. Nah, maka antum adalah calon generasi pemimpin di masa yang akan datang. Ketika semua manusia, semua pemimpin menyadari bahwa setiap kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, takut kepada Allah sehingga akan melaksanakan dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama, tujuan Allah ciptakan kita. Kemudian yang kedua Allah sampaikan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam ayat itu bahwa keberadaan kita di muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas kita dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali, maka kita punya kewajiban untuk memastikan yang kita lakukan itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kewajiban bahwa menggunakan segala peraturan yang Allah berikan kepada kita
dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehingga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum belajar, maka yakini bahwa belajar antum itu akan bernilai ibadah. Ketika antum ikhlas, antum sadari bahwa belajar adalah tugas dari Allah, bukan hanya sebatas kewajiban dari orang tua ataupun bapak ibu guru, tetapi ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membantu orang tua, antum menyuci piring di rumah, antum di rumah menyapu lantai, antum di rumah yang berdagang, membantu berdagang di pasar dan lain sebagainya, itu adalah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika niat kita ikhlas karena Allah dan kita membantu orang tua. Anak-anakku sekalian, maka mari sama-sama di bulan Ramadan yang baik ini, kemudian Allah berikan ujian kepada kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Waktu kita banyak di rumah, kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.